Selamat sore, yuk membaca. Adapun video ini saya buat untuk tujuan mendokumentasi kutipan dari bacaan yang saya highlight. Sharing bacaan dan kutipan pertama ini bisa kita mulai dengan buku Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Abdullah Marlang SHMH dan Rina Mariana SHMH. Adapun kutipan-kutipan yang saya ambil ini adalah sama cara pemikiran kita dalam melihat, menyoroti masalah hukum konservasi. Latar belakang pemikiran pada penciptaan alam semesta, langit bumi dengan segala isinya, pada awalnya dalam wujud yang sangat sempurna tanpa sedikit pun. Setuju kita ya. Dan makhluk manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna di antara segenap makhluk ciptaan yang lain, inilah yang di muka bumi ini yang salah satu tugas pokoknya ialah memakmurkan bumi ini. Artinya manusia harus senantiasa menjaga keutuhan, keseimbangan alam semesta dalam arti lingkungan hidup dan sumber daya alam yang merupakan sumber hidup dan kehidupan segenap makhluk hidup. Oleh kerana itu, dalam segenap aktivitas kegiatan umat manusia dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungan hidup sedapat mungkin tidak melanggar kaedah-kaedah ekologis yang telah diletakkan penciptanya, sehingga keseimbangan itu selalu dapat dipertahankan. Dengan demikian, maka eksistensi alam semesta dalam arti sumber daya alam dan lingkungan hidup senantiasa mampu menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan segenap makhluk secara berkelanjutan. Pertumbuhan populasi manusia seyogianya selalu sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar hidup dan kehidupan manusia selalu berada dalam konteks serasi, selaras dan seimbang. Beberapa dekade sebelum tahun 1972, dalam realitas hubungan interaksi masyarakat bangsa-bangsa dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya cenderung berlangsung tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut terwujud dalam bentuk penekanan yang lebih berat dan ekstrim pada eksploitasi atau pemanfaatan daripada upaya-upaya pelestarian. Hal tersebut lebih diperparah lagi oleh penggunaan produk-produk teknologi moden berupa alat-alat berat dalam proses eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Fenomena alam yang menyimpang secara global tersebut seperti terjadinya pemanasan global, kondisi iklim cuaca yang tidak menentu, pasang air laut semakin meninggi, dan lain-lain. Pembentukan komitmen internasional terhadap perwujudan melalui konferensi internasional mengenai lingkungan hidup yang dipelopori oleh pemimpin negara-negara maju. Oleh kerana itu pada tahun 1972 untuk pertama kalinya berlangsung konferensi internasional mengenai lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, yang menghasilkan Deklarasi Stockholm 1972. Konferensi 1972 ini sekaligus merupakan cikal bakal lahirnya Badan Lingkungan Hidup Dunia di bawah bendera PBB dengan nama United Nations Environment Programme atau disingkat UNEP. Deklarasi Stockholm 1972 selanjutnya terimplementasi dalam produk-produk hukum lingkungan nasional semua negara di dunia, khusus di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997,
dan Undang-Undang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai UU PPLH, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut. Dari konferensi-konferensi tersebut lahir beberapa deklarasi lingkungan hidup internasional seperti Deklarasi Rio de Janeiro, Deklarasi Nairobi, Deklarasi Tokyo, dan Deklarasi Johannesburg, Afrika Selatan. Kalau kita telaah substansi pokok dari deklarasi tersebut, di atas kesemuanya mengarah kepada bagaimana bisa mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh semua negara di dunia. Dari deklarasi tersebut di atas, lahirlah satu konsep pembangunan global, yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang wajib dipedomani dan diterapkan oleh semua negara di dunia dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang di negaranya masing-masing. Urgensi pelaksanaan perlindungan hukum lingkungan konservasi di Indonesia. Sumber daya alam hayati dan yang terdiri atas unsur-unsur sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani bersama dengan ekosistemnya merupakan pula salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seyogianya dimanfaatkan secara bijaksana dan terencana agar kelestariannya dapat terjaga guna menjamin kesinambungan ketersediaannya, memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Di samping berfungsi ekologis, juga berfungsi ekonomis. Fungsi ekologis sebagai penyangga kesinambungan dan pengendalian lingkungan, dan fungsi ekonomis sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak dini telah meletakkan landasan konstitusional pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia. Pasal tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau disebut Propenas tahun 2000-2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau disebut Propenas 2004, Bab 10 tentang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup butir C, program-program pembangunan dijelaskan bahwa dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang merupakan cermin dari prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dijabarkan ke dalam 5 program pembangunan yang direncanakan dilaksanakan dalam 5 tahun mendatang. Kelima program tersebut saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat. Program tersebut adalah sebagai berikut. 1. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam. Ketiga, program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Keempat, program penataan lingkungan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan
pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, antara lain dirumuskan bahwa bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara, yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya. Senada dengan penjelasan umum tersebut di atas, dari apa yang dirumuskan dalam penjelasan umum Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain dirumuskan sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang dihasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas maupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Pengelola lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Dapat dikatakan bahwa kegiatan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan upaya perlindungan lingkungan sudah sangat mendesak dan seharusnya berjalan sejajar dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya. Dalam hubungan itu, penegakan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya dapat diwujudkan secara konkret dan efektif. Dalam pola konsumsi, ada pergeseran yang semula needs consumption menjadi wants consumption. Pada konsumsi yang berdasarkan kebutuhan, needs, jumlah konsumsi dibatasi oleh kebutuhan fisik sehingga tidak berlebihan. Sementara pada pola konsumsi wants, ini naik karena unsur prestis, advertensi yang gencar, dan arus globalisasi yang membuat masyarakat meniru pola barat termasuk yang buruk. Saya kira untuk kali ini kita akan sampai di sini, akan kita lanjuti sesi selanjutnya sesuai dengan apa yang menjadi highlight saya. Ini juga merupakan suatu file untuk saya sendiri untuk buku ini.
saya menyelesaikan membaca highlight di bab 1. Saya akan melanjutkan ke bab 2 dan seterusnya, di mana ini merupakan suatu untuk yang bisa kita ingat bersama apabila kita ingin mengetahui lebih banyak mengenai hukum konservasi selanjutnya. Sampai jumpa.